Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan materi kita pada part kedua. Kemarin kita sudah sampai di penjelasan tentang keping darah. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana penjelasan tentang keping darah, lalu bagaimana mekanisme pembekuan darah. Jadi bagian ketiga dari sel darah adalah keping darah atau disebut dengan trombosit. Fungsi utamanya apa trombosit? Fungsi utamanya adalah sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Bagaimana mekanisme pertahanan itu? Yang dicontohkan di sini adalah mekanisme penggumpalan darah. Bagaimana mekanismenya? Kita lihat skema ini. Jika kita suatu waktu kita luka, maka keping darah itu akan menempel pada serat kolagen di sekitar luka kita. Kemudian akan menyumbat atau terbentuklah sumbat keping darah. Jadi di sini ada di bagian luka ini luka ini berpisahkan luka, terus ada terbentuk sumbatan keping darah di sekitar luka kita, sehingga terbentuklah gumpalan-gumpalan fibrin dengan sel-sel darah merah yang terperangkap. Jadi gumpalan fibrin itu akan terperangkap di sini. Nah, termasuk sel darah merah juga. Jadi gumpalan fibrin terbentuk dan sel-sel darah merah juga terperangkap di sini sehingga tidak bisa lagi keluar, tidak meneteskan lagi luka kita. Bagaimana penjelasan skemanya lagi? Keping darah melepaskan senyawa yang merekatkan keping darah lain. Kemudian ada faktor pembeku dari keping darah dan jaringan. Itu yang faktor yang bisa membantu. Berikutnya, kalsium dan faktor pembeku lain dalam plasma darah juga ada. Bagaimana mekanisme pembekuan darah? Pertama, di luka kita itu terbentuk protrombin. Protrombin ini akan termodifikasi menjadi trombin. Trombin dengan bantuan vitamin K itu akan membentuk fibrinogen yang mengalami perubahan membentuk fibrin. Fibrin inilah yang berupa benang-benang ini akan menangkap sel-sel darah merah sehingga luka kita itu akan tertutup karena di sekitar luka ini ada gumpalan-gumpalan benang-benang fibrin istilahnya, sehingga luka kita tertutup. Itu mekanisme penggumpalan darah atau mekanisme penutupan luka ya. Kalau kita lihat seperti gambar ini, jadi keping darah ditambah dengan sel-sel yang rusak ini. Ini seakan-akan ini terpisah. Jadi ini kulit kita, epidermis kita ini berpisah. Ada faktor pembekuan darah. Faktor-faktor dalam darah itu sendiri. Itu tadi tromboplastin. Tromboplastin ini akan bergabung dengan kalsium membentuk protrombin. Protrombin ini dengan bantuan tromboplastin tambah kalsium itu akan berubah menjadi trombin di sekitar luka kita ini. Sehingga lama-kelamaan dengan bantuan trombin tadi fibrinogen terbentuk, kemudian terbentuklah benang-benang fibrin, sehingga nanti seperti ini lukanya kita. Tidak juga langsung tertutup semua, tapi benang fibrinnya itu akan mulai menutup di sini, sehingga sel-sel darah merah yang biasanya keluar kalau masih lukanya terbuka tidak bisa keluar karena ada benang fibrin yang menutupinya. Sekarang kita masuk ke penggolongan darah. Penggolongan darah itu kalau pada manusia ada A, ada B, ada AB dan ada O. Istilah-istilah yang masuk di penggolongan darah, pertama agglutinogen. Agglutinogen adalah antigen-antigen dalam sel darah merah yang membuat sel peka terhadap penggumpalan. Penggumpalan itu agglutinasi. Agglutinin adalah substansi yang menyebabkan agglutinasi sel. Jadi dia protein yang bisa menyebabkan penggumpalan sel. Golongan darah ada sistem ABO.
Golongan darah ada unsur aglutinogen dan aglutinennya. Genotip golongan darah itu ada OO untuk golongan darah O, ada AO dan AA untuk golongan darah A, ada genotip AB, OB dan BB untuk golongan darah B, dan ada genotip AB untuk golongan darah AB. Jadi ini genotipnya. Kalau di kelas 3 SMA nanti dipelajari di persilangan. Nanti bisa kita beri contoh satu misalnya. Golongan darah O, aglutinogennya itu tidak ada. Jadi antigen-antigen dalam eritrosit yang membuat sel PK teraglutinasi tidak ada. Alglutinin anti A dan anti B. Jadi tidak ada yang menyebabkan penggumpalan. Makanya dulu disebut dia donor universal. Golongan darah A, aglutinogennya A, tapi dia anti B. Artinya kalau kita uji coba dengan serum, maka di B itu tidak menggumpal. Begitu juga golongan darah B, aglutinogen menggumpal saja di serum B. Kalau kita beri serum di B, tapi di A tidak menggumpal. Kalau golongan darah AB itu penggumpalannya terjadi di A dan B. Bisa? Oke, jadi dua-duanya menggumpal. Penggumpalan terjadi situ. Tapi aglutininnya tidak ada. Berarti substansi yang menyebabkan aglutinasi tidak ada, sehingga dua-duanya dia menggumpal. Golongan darah sistem resus didasarkan atas ada tidaknya aglutinogen resus yang disebut juga faktor resus. Ini golongan darah mirip golongan darahnya kera. Pada suatu kasus, jika seseorang yang memiliki faktor RH resus di dalam darah merahnya misalnya, disebut golongan darah RH+. Ya, samalah kalau kita rapid test. Kalau kita positif, sama itu berarti kita ada reaktif COVID-19. Sedangkan orang yang tidak memiliki faktor RH dalam darahnya disebut dengan RH-. Ini ada kasus, jika sel darah RH+ itu dimiliki oleh seorang ibu, maka sel darah merah anak yang keluar ke peredaran darah ibunya itu anak yang ke-1, sel darah ibu RH-, sel darah bayi RH+. Ini biasanya di anak yang pertama masih selamat. Tapi kalau RH ibu ini mengandung kembali, nanti akan terjadi kerusakan pada sel-sel darah anaknya. Jadi RH ini yang akan memakan sel darah bayi ini, sehingga bayi ini akan mati sebelum dilahirkan dengan nama penyakit erythroblastosis fetalis. Ya, jadi kalau sel darah ibu itu RH+, lalu dia hamil, nanti anak pertama masih aman, anak kedua itu pasti akan mengalami kematian. Lalu bagaimana dengan transfusi darah? Transfusi darah dulu ini menggunakan ini, bisa darah O memberi ke A, ke B, AB, bisa ya dulu. Tapi sekarang tidak boleh. Ini penerima universal, sekarang tidak boleh. Jadi kalau ke AA, kalau golongan darah B ke B, kalau AB ke AB saja, kemudian O ke O saja. Kita menghindari terjadinya aglutinogen, penggumpalan. Golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua, maka disebut dengan donor universal, tadi saya sudah bilang. Kemudian golongan darah AB itu resipien, tidak bisa, menurut zaman dulu itu bisa menerima, sekarang tidak boleh. Ya, sekarang mari kita lihat tentang pembuluh darah. Sekarang kita masuk pembuluh darah ya. Pembuluh darah itu kan ada arteri, vena, ya kan? Ya, ini pembuluh darah, skema seperti ini. Lapisan-lapisannya, ada lapisan luarnya, lapisan tengahnya, ada lapisan subendoteliumnya, ada endoteliumnya. Ini lapisan pembuluh darah kita. Pantas pembuluh darah ini biar kita cubit tidak pecah juga ya, kecuali benturan keras baru pecah. Pembuluh darah yang halus itu namanya pembuluh darah kapiler. Jadi ada vena, ada arteri. Ini lumennya, artinya lubangnya dah. Ya, vena, kemudian ini arteri.